Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tugas PJBL AKM 2. Kami membuat laporan yang beranggotakan kelompok saya, yaitu saya sendiri sebagai moderator, sebagai Navigarami NIM 2043123, dan rekan saya. Saya Ratalia Hanum dengan NIM 220433128. Saya Nada Putri Radia dengan NIM 22043121. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi yaitu yang berjudulkan Perlakuan akuntansi, liabilitas keuangan dan ekuitas PT Gudang Garam Tbk dan entitas anak sesuai PSAK 71 pada 31 Desember 2022 dan 2021. Di sini materi pertama akan dibacakan oleh rekan saya Nada Redia Putri. Pada Nada, silakan. Yang pertama, perlakuan akuntansi, liabilitas keuangan dan ekuitas PT Gudang Garam Tbk dan entitas anak sesuai PSAK 71 pada 31 Desember 2022 dan 2021. PT Gudang Garam Tbk dan entitas anak menerapkan PS1 instrumen keuangan dalam konsolidasi laporan keuangan pada 31 Desember 2022 dan 2021. PSAK 71 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan informasi tentang instrumen keuangan. Bagian A, liabilitas keuangan. Perseroan mengklarifikasi liabilitas keuangan menjadi dua kategori. Yang pertama, liabilitas keuangan yang diakui pada nilai wajar melalui laba rugi. Yang pertama termasuk pinjaman jangka pendek yang diperoleh dari bank dengan suku bunga mengambang. Yang kedua diukur pada nilai wajarnya pada setiap tanggal pelaporan. Yang ketiga, perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi. Yang kedua, liabilitas keuangan yang diakui pada biaya diamortisasi atau cost. Yang pertama termasuk obligasi jangka panjang, pinjaman bank jangka panjang, dan utang dagang. Yang kedua, diukur pada biaya diamortisasi yang merupakan jumlah tercatat awal dikurangi dengan pembayaran pokok dan diimparkan dengan kerugian kredit. Bagian B, ekuitas. Yang pertama, ekuitas perseroan terdiri dari merupakan dana yang disetorkan oleh pemegang saham kepada perseroan. Laba ditahan merupakan laba bersih perseroan yang tidak dibagi kepada pemegang saham. Diukur pada nilai historisnya. Yang kedua, komponen liabilitas keuangan ekuitas atau LK dan rincian dalam CALK. PT Gudang Garam Tbk dan entitas anak PT Gudang Garam Tbk dan subsidiaries 31 Desember 2022 dan 2021. Bagian A, liabilitas keuangannya. Yang pertama, liabilitas jangka pendek, meliputi utang dagang, bayar, pajak penghasilan jangka pendek lainnya. Yang kedua, liabilitas meliputi liabilitas jangka panjang, obligasi, pinjaman bank jangka panjang. Yang ketiga, liabilitas pajak penghasilan tanggungan, meliputi liabilitas sewa jangka panjang, liabilitas pensiun, liabilitas lainnya. Bagian B, ekuitas. Modal saham meliputi modal saham di sektor dan laba ditahan. Cadangan meliputi cadangan umum dan cadangan lainnya. Bagian C, rincian dalam CLK. Yang pertama, utang kepada pihak asing. Yang kedua, utang kepada pihak tidak berrelasi. Lalu wesel bayar meliputi wesel bayar kepada bank dan wesel bayar kepada pihak lain. Lalu meliputi atas laba perusahaan, kedua pajak penghasilan, lalu pajak penghasilan lainnya. Selanjutnya beban jangka pendek lainnya meliputi bunga, dividen, sewa, dan beban lainnya. Liabilitas karyawan, gaji dan upah, tunjangan hari raya, BPJS, dana pensiun, dan beban lainnya. Obligasi meliputi obligasi yang masih beredar, diskonto obligasi, dan biaya emisi obligasi. Selanjutnya pinjaman bank jangka panjang meliputi pinjaman bank berbunga, pinjaman bank tanpa bunga, lalu biaya pinjaman bank.
Selanjutnya, liabilitas pajak penghasilan meliputi pajak penghasilan atas labahan, pajak penghasilan atas perbedaan penilaian wajar, lalu pajak penghasilan lainnya. Selanjutnya, liabilitas sewa jangka panjang meliputi sewa tanah, sewa bangunan, sewa mesin, dan sewa lainnya. Lalu liabilitas pensiun meliputi iuran pensiun karyawan, dana pensiun bermanfaat definisi, lalu beban pensiunan. Selanjutnya, liabilitas lainnya meliputi jaminan produk, pencadangan piutang tak tertagih, beban restrukturisasi, beban gugatan hukum, dan liabilitas lainnya. Yang ketiga, kebijakan akuntansi liabilitas keuangan dan ekuitas PT Gudang Garam Tbk dan entitas anak berdasarkan laporan keuangan 2022 dan 2023. Informasi ini berdasarkan laporan keuangan konsolidasian PT Gudang Garam Tbk dan entitas anak tahun 2022 dan 2021. Kebijakan akuntansi dapat berubah dari tahun ke tahun. Liabilitas keuangan PT Garam Tbk dan entitas anak atau perseroan mengklasifikasikan liabilitas keuangannya menjadi dua kategori, yaitu liabilitas keuangan yang diakui pada nilai wajar melalui laba rugi, sama liabilitas keuangan yang diakui pada biaya diamortisasi. Yang pertama, liabilitas keuangan yang diakui pada nilai wajar melalui laba rugi itu yang termasuk pinjaman jangka pendek dengan suku bunga mengambang diukur pada nilai wajarnya pada setiap tanggal pelaporan, dan yang ketiga perubahan nilai wajar diakui di dalam laba rugi. Terus selanjutnya liabilitas keuangan yang diakui pada biaya diamortisasi. Yang pertama termasuk obligasi jangka panjang, pinjaman bank jangka panjang, dan utang dagang. Yang kedua diukur pada biaya diamortisasi yang merupakan jumlah tercatat awal dikurangi dengan pembayaran pokok yang diiparkan dengan kerugian kredit. Selanjutnya ekuitas. Ekuitas perseroan terdiri dari selanjutnya modal disetor. Merupakan dana yang disetorkan oleh pemegang saham kepada perseroan diukur pada nilai per saham. Selanjutnya laba ditahan merupakan laba bersih perseroan yang tidak dibagikan kepada pemegang saham. Yang kedua diukur pada nilai historisnya. Kebijakan akuntansi utama. Yaitu yang pertama ada pengakuan. Perseroan mengakui liabilitas keuangan pada awal periode akuntansi jika memenuhi kriteria berikut. Kriterianya yang pertama, perseroan memiliki kendali atas aset yang timbul dari liabilitas tersebut. Yang kedua, probabilitas penyelesaian liabilitas tersebut dapat diperkirakan secara andal. Yang ketiga, jumlah liabilitas keuangan dapat diukur secara andal. Yang B, pengukuran. Liabilitas keuangan yang diakui pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya pada setiap tanggal pelaporan. Perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi. Yang kedua, liabilitas keuangan yang diakui pada biaya diamortisasi diukur pada biaya diamortisasi yang merupakan jumlah tercatat awal dikurangi dengan pembayaran pokok dan diimparkan dengan kerugian kredit. Yang ketiga, ekuitas diukur pada nilai bukunya yang merupakan jumlah tercatat awal dikurangi dengan dividen yang dibayarkan. Yang C, penurunan nilai. Liabilitas keuangan yang diakui pada FVTPL harus diuji penurunan nilainya pada setiap tanggal pelaporan. Jika nilai wajar liabilitas keuangan lebih rendah dari jumlah tercatatnya, maka kerugian kredit harus diakui dalam laba rugi. Liabilitas keuangan yang diakui pada biaya diamortisasi harus diuji penurunan nilainya setiap kali ada indikasi bahwa liabilitas keuangan mungkin tidak terbayar secara penuh. Jika nilai wajar liabilitas keuangan lebih rendah dari jumlah tercatatnya, maka kerugian kredit harus diakui dalam laba rugi. Ekuitas tidak boleh diukur pada nilai wajar dan tidak boleh diuji penurunan nilainya. D. Pengungkapan. Perseroan diharuskan mengungkapkan informasi tentang liabilitas keuangan dan ekuitasnya dalam laporan keuangan. Pengungkapan ini harus mencakup informasi tentang klasifikasi liabilitas keuangan, pengukuran liabilitas keuangan, pengujian penurunan nilai liabilitas keuangan, pengukuran ekuitas, kebijakan akuntansi untuk instrumen keuangan.
Yang perubahan kebijakan akuntansi 2021 sampai 2022. Tidak ada perubahan signifikan dalam kebijakan akuntansi liabilitas keuangan dan ekuitas perseroan antara tahun 2021 dan 2022. Baiklah, bab 3-nya ada kesimpulan. PT Gudang Garam Tbk dan entitas anak merupakan PSAK 71 dalam laporan keuangannya untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan instrumen keuangan. Liabilitas keuangan diklasifikasikan menjadi 2 kategori utama, yaitu diakui pada nilai wajar melalui laba rugi VFTPL dan yang diakui pada biaya diamortisasi. Kategori VVTPL mencakup pinjaman jangka pendek dengan suku bunga mengambang, sedangkan biaya historis mencakup obligasi jangka panjang, pinjaman bank jangka panjang dan utang dagang. Ekuitas perseroan terdiri dari modal disetor dan laba ditahan. Diukur masing-masing pada nilai per saham dan nilai historis. Kebijakan akuntansi utama meliputi pengakuan, pengukuran, penurunan nilai, dan pengungkapan instrumen keuangan dengan fokus pada kendala dan akurasi dalam pelaporan. Tidak ada perubahan signifikan dalam kegiatan akuntansi antara tahun 2021 dan tahun 2022. Rincian liabilitas keuangan meliputi utang dagang, wesel bayar, Rincian liabilitas keuangan meliputi utang dagang, wesel bayar, pajak penghasilan, dan liabilitas karyawan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Ekuitas mencakup modal saham, laba ditahan, dan cadangan lainnya. Informasi lebih detail tersedia dalam laporan keuangan konsolidasi PT Gudang Garam Tbk untuk tahun 2002 dan 2021. Baiklah, mungkin itu yang dapat kami presentasikan dalam diskusi kelompok kami ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.